Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Ulandari dengan NIM B1B1222047. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang utang atau pinjaman negara. Utang atau pinjaman negara adalah jumlah uang atau aset yang dipinjam oleh pemerintah di suatu negara dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan internasional, lembaga swasta, atau penduduk negara tersebut, untuk membiayai kegiatan pemerintah atau proyek-proyek tertentu. Utang negara ini harus dikembalikan dengan bunga atau tanpa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Tujuannya dapat beragam, seperti membiayai infrastruktur, program sosial, atau menutup defisit anggaran. Utang negara biasanya dikelola oleh Kementerian Keuangan atau Badan Keuangan Negara untuk memastikan pembayaran tepat waktu dan memenuhi kewajiban keuangan negara. Macam-macam dan ciri-ciri utang negara. Utang yang pertama ada utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Utang negara seringkali dibedakan antara apa yang disebut dengan reproductive debt atau debt-weight debt. Reproductive debt adalah utang yang dijamin atau didekting seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama besarnya, sedangkan debt-weight debt adalah utang yang disertai dengan jaminan kekayaan. Yang kedua ada utang sukarela dan utang paksa. Sebenarnya utang paksa sudah jarang sekali terjadi dalam dunia modern sekarang saat ini. Di sini ada sisi negatif dan sisi positifnya. Utang paksa karena pengumpulannya dapat dipaksakan melalui jumlah yang dikumpulkan dapat lebih memuaskan, sedangkan keuntungan utama dari utang sukarela bila dibandingkan dengan utang paksa adalah bahwa para pemberi utang menyerahkan dananya tergantung pada kemauan mereka sendiri, namun jumlah yang dapat dikumpulkan oleh negara biasanya tidak begitu besar. Yang ketiga, utang dalam negeri dan utang luar negeri. Pembedaan jenis utang yang lain adalah antara utang negeri dengan utang luar negeri. Utang negeri adalah utang yang berasal dari orang atau lembaga penduduk negara itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Sedangkan utang luar negeri yang berasal dari orang-orang atau lembaga negara lain, adapun negara itu bersifat paksa maupun bersifat sukarela. Sedangkan utang luar negeri dalam negeri itu dapat bersifat paksa maupun sukarela, sedangkan luar negeri bersifat sukarela terkecuali bila ada suatu kekuasaan dari suatu negeri atau negara lain. Yang keempat ada suku bunga utang. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenai tingkat yang tetap, artinya jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik atau tidak akan diperubahan dalam suku bunga yang dikenakan. Dalam masa-masa ada inflasi akan lebih menguntungkan untuk sebagai debitur daripada sebagai kreditur. Dan sebaliknya, dalam deflasi lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai kreditur daripada sebagai debitur. Sumber utang negara. Yang pertama, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, pada dasarnya asal atau sumber utang negara dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, sumber para individu sebagai kreditur. Pemberian utang oleh para individu diantaranya cara pembelian obligasi negara ini dapat dipengaruhi pola atau konsumsi dan pada tabungan para individu yang bersangkutan. Pada umumnya orang tidak akan mengurangi konsumsi sekedar untuk membeli obligasi negara, tetapi mereka akan mengurangi tabungan mereka untuk membeli obligasi. Sesungguhnya ada beberapa alternatif penggunaan dan dana tabungan, diantaranya dapat dipakai untuk perluasan usaha atau disimpan dalam bentuk uang kas yang menganggarkan untuk keperluan spekulasi. Yang kedua, lembaga keuangan
bukan sebagai kreditur. Lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Negara dapat pula menjual surat obligasi negara kepada perusahaan asuransi dan sebagainya dalam yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang menganggar yang seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat usaha, saham, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bank umum sebagai kreditur. Bank umum karena kemampuannya memberikan berbeda dengan lembaga keuangan lain, maka perkreditan dari bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasar pada decking dan utang yang dipunyai bank-bank sentral memberikan pedoman bahwa untuk memberikan kredit bank baru yang punya deckingan misalnya setinggi 5%. Yang ketiga, bank-bank umum sebagai kreditur. Bank umum karena kemampuannya memberikan kredit dengan lembaga. Yang keempat, bank sentral sebagai kreditur. Negara dapat menjual obligasi kepada bank sentral. Tindakan ini juga menciptakan tenaga beli seperti halnya bila negara menjual obligasi kepada bank umum sentral dan bank sentral membuka rekening negara dan seolah-olah negara mempunyai simpanan di bank sentral. Kalau kemudian negara mengambil uang dari bank untuk melakukan pembayaran kepada individu-individu dan masyarakat dan para individu menyimpan dana itu di bank umum, maka ini akan merupakan decking bagi bank umum sebagai bank umum dapat menciptakan kredit yang akhirnya berbentuk uang digital. Jadi utang negara dari bank sentral tidak akan bersifat menekan tingkat pendapatan nasional. Beban dari utang negara. Dalam hal tertentu, pembiayaan pembangunan melalui utang negara itu lebih baik daripada melalui penarikan pajak atau pencetak uang. Dengan penarikan pajak, berarti pendapatan individu atau masyarakat yang siap dibelanjakan menjadi berkurang. Sebesar pajak tersebut dapat konsumsi juga menurun sebesar hasrat konsumsi marginal. Kali besar pajak ini berarti pula akan memperkecil permintaan agregat dan selanjutnya akan mengekang laju pertumbuhan pendapatan. Alternatif lain untuk membiayai pengeluaran negara dapat ditempuh dengan pencetak uang. Masalah pengelolaan utang negara. Kemampuan membayar utang oleh negara perlu dipikirkan matang-matang. Meskipun secara teknis pengendalian utang negara telah sempurna, tetapi pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia kecuali jika negara itu secara finansial benar-benar kuat, yaitu dengan pendapatan nasionalnya mampu memikul beban yang berupa pembayaran bunga utang dan cicilan utang. Karena utang luar negeri selalu disertai dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran. Pembayaran kembali utang beserta bunganya merupakan pengeluaran devisa yang utama bagi banyak negara yang sedang berkembang. Utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Utang luar negeri sebagai sumber kapital. Pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang luar negeri dan inflasi. Kapasitas untuk membiayai utang luar negeri Indonesia. Meringankan beban utang. Beberapa negara pada tahun 1970-an memerlukan bantuan untuk meringankan beban-beban utang masing-masing. Beberapa negara terpaksa merunding kembali mengenai utang-utang mereka, sebab negara ini umumnya mengalami neraca pembayaran internasional yang semakin jelek karena terlalu banyaknya kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat ekspansi selama beberapa tahun ditambah dengan masalah-masalah khusus seperti kekacauan dalam negeri, penurunan ekspor, dan lain sebagainya. Posisi utang luar negeri Indonesia. Perkembangan utang luar negeri di Indonesia. Yang kedua ada utang luar negeri negara anggota ASEAN. Pembayaran utang luar negeri dalam hubungannya dengan APBN. Utang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara
sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan produktif, sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang biasanya dipakai untuk membiayai defisit anggaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.